bekerja di dalam ekosistem persawahan. Kalian tahu kan kalau ular sawah berperan sebagai predator di tingkat teratas jaring makanan? Tapi meski ular ini terlihat kejam, mereka sangat berperan sebagai satwa pengendali hama loh teman. Sama seperti kata hula tadi guys. Shh, jangan berisik. Si ular sawah ini lagi serius nyari mangsanya. Ular sawah biasa juga disebut ular sanca, penting banget keberadaannya di sawah loh teman. Coba bayangin, kalau nggak ada mereka, dijamin tikus-tikus ini bakalan merajalela. Kalau tikusnya pesta terus, kasihan kan petani jadi gagal panen. Si melata ini termasuk golongan ular tidak berbisa. Jadi kalau ketemu nggak usah panik dan takut, stay cool aja. Tapi jangan tanya kemampuannya si pancang ini ketika memakan mangsanya. Kalau si reptil tak berkaki ini sudah melilit mangsanya, dijamin mangsa nggak bakalan bisa lolos deh. Ya iyalah, gimana bisa lolos coba? Wong lilitannya itu kuat banget dan bisa sampai merembukan tulang-tulang mangsanya. Tahu nggak teman, kekuatan lilitan sanca dengan panjang 5 atau 6 meter adalah 1 kilogram per 1 sentimeter. Atau 6 kali lipat lebih ketat dari jabat tangan erat. Waduh, bisa-bisa remuk nih tubuh Otan kalau dipeluk sama kamu. Atuh. Rahang ular dilengkapi otot, tendon, dan ligamen yang memberikan fleksibilitas sehingga bisa membuka sampai 150 derajat. Ular memakan mangsanya bulat-bulat tanpa dikunyah menjadi lebih kecil. Gigi-gigi ular tidak digunakan untuk pengunyah, tapi berguna buat memegang mangsanya supaya tidak mudah terlepas. Nah, kalau udah berhasil mencengkeram mangsanya, selanjutnya si melata ini akan memasukkan mangsa ke tenggorokan dengan mendorongnya memakai otot rahang. Kalian lihat kan yang gerak-gerak dan berjalan di dalam tubuh ular ini? Itu adalah tubuh tikus yang didorong oleh air liur si ular untuk memperlancar pencernaan. Tahu nggak teman, sanca sanggup puasa hingga 6 bulan loh. Bahkan ada jenis ular yang bisa nggak makan hingga 2 tahun. Ini karena ular sangat efisien menggunakan sumber makanannya. Ia memakai lemak yang tersimpan dalam tubuhnya ketika tidak mendapat makanan. Biasanya nih teman, habis makan kenyang, reptil yang tak bisa melihat ini langsung istirahat makan, alias nggak akan makan lagi selama minimal seminggu. Jeda makan ini ia lakukan supaya makanan yang sudah ia telan bisa dicerna dengan baik. Nah, sekarang Otan sudah berada di tempat penangkaran ular. Otan mau belajar banyak di sini. Yuk ikut Otan. Ular-ular yang ditangkarkan di sini dari bermacam-macam jenis teman. Mulai dari ular sawah sampai ular eksotis untuk peliharaan. Selamat makan! Ular-ular ini disuapin tikus putih seminggu sekali. By the way, beruntung ya mereka. Dapat tempat tinggal gratis, makanan juga gratis. Tapi ingat, nggak boleh rakus ya sob. Ya, sudah kenyang. Kita tunggu sampai pencernaan si pancang ini bereaksi terhadap makanannya ya. Setelah 2 hari, biasanya ular akan mengeluarkan kotoran sisa pencernaannya. Kotoran inilah nantinya yang akan berguna dan akan diolah. Tanggal pengambilan kotoran dan identitas ular tidak lupa selalu dicatat untuk data penelitian. Feses atau kotoran
ular ini selanjutnya akan diolah di laboratorium. Otan penasaran, jadi kok mau sih kakak-kakak ini ngolah kotoran ular? Nah, sebelum diolah lebih lanjut, kandungan si feses atau kotoran ular harus diteliti di bawah mikroskop. Ini untuk memastikan bakteri protozoa yang tersimpan dalam tubuh tikus putih tadi masih bisa hidup di kotoran si ular. Tahu kenapa? Supaya bisa berguna sebagai pestisida organik. Yap, semua proses panjang tadi bertujuan untuk membuat pembasmi hama tanaman yang ramah lingkungan. Bakteri protozoa sebelum bisa digunakan sebagai pestisida butuh inang yang membuatnya tetap hidup, yaitu dengan perantara tikus-tikus tadi. Kalau udah ketemu bakterinya, baru deh bisa diolah jadi pestisida dengan cara memasukkan feses ular yang udah dicampur dengan air ke dalam pelet. Awas teman, jangan ketipu loh ya. Ini bukan kue lebaran loh. Sip, pestisida dari feses ular siap membasmi hama tikus yang mengganggu petani. Ayo Pak, ditabur terus pestisidanya. Sekarang petani tidak lagi harus begadang sampai pagi. Dengan pestisida ini, rombongan hama tikus tak dapat berkutik lagi. Jangankan untuk merusak, mendekat saja mereka sudah tak berdaya.